Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG. Kali ini mata pelajaran sejarah untuk SMA. Tentunya dilengkapi dengan pembahasan bagian 1 tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian sejarah menurut A. R.G. Collingwood, B. Kunto Wijoyo, C. Sartono Kartodirjo, D. R. Muhammad Ali, dan E. Ibnu Khaldun. Pembahasannya adalah sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu, merupakan pengertian sejarah menurut R. Muhammad Ali. Jadi untuk nomor 1, jawabannya adalah D. R. Muhammad Ali. Soal nomor 2. Corak kehidupan ekonomi manusia purba di Indonesia yang memiliki tingkat ketergantungan kepada alam paling tinggi dapat ditemukan pada kehidupan ekonomi tahap A. Berburu dan meramu tingkat awal, B. Berburu dan meramu tingkat lanjut, C. Bercocok tanam pola ladang, D. Bercocok tanam pola basah, dan E. Industri rumah tangga. Pembahasannya adalah berburu dan meramu tingkat awal memiliki ciri masih minimnya kemampuan manusia memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemampuan untuk mengolah alam untuk kepentingan kehidupannya masih sangat terbatas. Sementara pada periode B, C, D, dan E menunjukkan tanda semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi untuk soal nomor 2 adalah jawabannya A. Berburu dan meramu tingkat awal. Soal nomor 3. Salah satu tahap dalam penelitian sejarah yang bermaksud menguji keabsahan sumber sejarah disebut A. Periodisasi, B. Interpretasi, C. Heuristik, D. Historiografi, dan E. Verifikasi. Pembahasannya adalah tahapan penelitian sejarah yang bermaksud menguji keabsahan sumber sejarah adalah verifikasi. Verifikasi atau kritik sumber meliputi kritik intern dan kritik ekstern. Jadi untuk soal nomor 3, salah satu tahap dalam penelitian sejarah yang bermaksud menguji keabsahan sumber sejarah disebut dengan verifikasi. Soal nomor 4. Benda yang berasal tradisi praaksara yang masih digunakan hingga sekarang adalah A. Batu penggilingan beserta landasannya, B. Nekara, C. Dolmen, D. Punden berundak, dan E. Sarkopagos. Pembahasannya adalah pipisan adalah batu-batu penggiling beserta landasannya. Bila dibandingkan dengan zaman sekarang, barangkali pipisan ini serupa dengan ulekan karena sama-sama digunakan untuk menghancurkan biji-bijian. Hanya saja bentuk pipisan ini datar dan halus. Jadi untuk soal nomor 4, benda yang berasal tradisi praaksara yang masih digunakan hingga sekarang adalah batu penggilingan beserta landasannya. Soal nomor 5. Perang saudara seringkali menghancurkan suatu kekuasaan, sebagaimana terjadi pada keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha berikut ini. A. Kutai, B. Tarumanagara, C. Majapahit, D. Bali, dan E. Pajajaran. Pembahasannya adalah tidak ditemukan bukti bahwa di kerajaan Kutai, Tarumanagara, Bali maupun Pajajaran terjadi perang saudara yang menyebabkan keruntuhan kerajaan. Fakta yang sampai kepada kita adalah perang saudara di kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Perang Paregreg, yang berarti perang bertahap. Perang setahap demi setahap. Perang ini melibatkan keluarga dekat antara putra dari Selir bernama Bre Wirabumi
dengan menantu raja Wikramawardhana. Dampak perang yang berlarut-larut adalah melemahnya pemerintahan dan banyak daerah melepaskan diri dari Majapahit. Dan akhirnya disintegrasi, maka secara perlahan Majapahit runtuh. Jadi untuk soal nomor 5, perang saudara seringkali menghancurkan suatu kekuasaan sebagaimana terjadi pada keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha berikut ini adalah Majapahit. Soal nomor 6. Salah satu bukti adanya akulturasi budaya pada zaman Hindu dan Buddha dengan masa sesudahnya adalah A. Pola punden berundak Candi Borobudur. B. Nama Raja Aswawarman dari Kutai. C. Arsitek unik Menara Masjid Kudus. D. Sistem pemerintahan kesultanan. Dan E. Arsitektur Candi Singosari di Masjid Ampel. Pembahasannya adalah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab sekitar abad pertama Hijriah. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka. Jadi untuk soal nomor 6, salah satu bukti adanya akulturasi budaya pada zaman Hindu dan Buddha dengan masa sesudahnya adalah arsitek unik Menara Masjid Kudus. Soal nomor 7. Pernyataan benar yang menggambarkan hasil kebudayaan dengan daerah temuannya adalah A. Bustanus Salatin merupakan peninggalan sejarah dari Aceh. B. Kitab Sastra Gending merupakan karya sastra Adiluhung dari Makassar. C. Masjid Tumpang 5 yang bersejarah berasal dari Kerajaan Demak. D. Masjid Atap Tumpang menunjukkan bentuk akulturasi budaya di Banten. Dan E. Lombo adalah kapal khas dari Kerajaan Islam Tidore, Maluku. Pembahasannya adalah Bustanus Salatin merupakan peninggalan sejarah dari Aceh. Kitab Sastra Gending merupakan karya sastra Adiluhung dari Kerajaan Mataram. Masjid Atap Tumpang 5 berasal dari Kerajaan Banten, sedangkan Masjid Atap Tumpang menunjukkan bentuk akulturasi budaya dari Kerajaan Demak. Dan Lombo adalah kapal khas dari Sulawesi Selatan. Jadi jawaban untuk soal nomor 7, pernyataan benar yang menggambarkan hasil kebudayaan dengan daerah temuannya adalah Bustanus Salatin merupakan peninggalan sejarah dari Aceh. Soal nomor 8. Kerajaan Ternate tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam perniagaan internasional pada zamannya. Adapun keunggulan geostrategis dari kerajaan tersebut adalah A. Letaknya di antara kerajaan Samudra Pasai dengan Demak. B. Tanahnya subur untuk penanaman jenis rempah seperti pala. C. Memiliki keindahan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. D. Penduduknya ramah dan terbuka kepada para pendatang dari Eropa. Dan E. Memiliki armada laut yang tangguh, mampu berlayar hingga Laut Tengah. Pembahasannya adalah Ternate terkenal sebagai pulau rempah yang sangat dibutuhkan pada zaman itu. Bahkan rempah saat itu dikatakan emas hitam. Rempah yang tumbuh di Ternate adalah pala dan cengkeh. Pemandangan bawah lautnya indah tetapi belum menjadi kepedulian pada saat itu. Keramahan penduduknya kurang berkaitan langsung dengan dimensi geostrategi. Untuk soal nomor 8, kerajaan Ternate tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam perniagaan internasional pada zamannya. Adapun keunggulan geostrategis dari kerajaan tersebut adalah memiliki keindahan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Soal nomor 9. Upaya diplomasi Kerajaan Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain: A. Menjalin hubungan baik dengan Kekaisaran Cina. B. Memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa. C. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. D. Meningkatkan kerjasama dengan Kerajaan Demak dan Makassar. Dan E. Menandatangani pembelian senjata yang lebih modern dari Turki. Pembahasannya adalah tidak pernah tercatat adanya hubungan diplomasi Aceh dengan Kekaisaran Cina dalam rangka melawan Portugis.
Demikian juga tidak ada penandatanganan pembelian senjata dengan Turki. Memperoleh bantuan adalah akibat upaya diplomasi. Sedangkan pilihan C lebih terkait dalam bidang ekonomi. Jadi kerjasama dengan Demak dan Makassar lah jawaban yang paling tepat. Jadi untuk nomor 9 ini, upaya diplomasi Kerajaan Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain adalah meningkatkan kerjasama dengan Kerajaan Demak dan Makassar. Soal nomor 10. Tindakan pemerintah Belanda untuk meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi adalah A. Mengirimkan mereka ke sekolah-sekolah modern sekuler. B. Menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah. C. Mengangkat mereka menjadi tentara kenil. D. Menjadikan mereka pegawai perusahaan perkebunan swasta. Dan E. Mengisolasi para penguasa pribumi dari rakyatnya. Pembahasannya adalah pilihan pernyataan A, C, dan D adalah tindakan pemerintah yang mendorong kaum pribumi maju dan memiliki kedudukan baru dalam tata kelola pemerintahan maupun perusahaan modern. Pemerintah Belanda tidak melarang tetapi menyederhanakan upacara dan tradisi di istana yang memakan biaya besar. Jadi tindakan menghapus kedudukan para bangsawan secara adat dan menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah lah pilihan yang paling benar. Jadi untuk nomor 10, tindakan pemerintah Belanda untuk meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi adalah menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah. Demikian untuk soal-soal pretest PPG mata pelajaran sejarah untuk tingkat SMA yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.